Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Korea Muslim. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini ya, di pukul 10 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Ini artinya Anda masih bersama kami di Salam TV, di program kesayangan kita yaitu Assalamualaikum Indonesia. Dan seperti biasanya di Assalamualaikum Indonesia, kita akan ngobrol-ngobrol, kemudian berbagi informasi juga ya di program Assalamualaikum Indonesia, karena program Assalamualaikum Indonesia ini selalu menginspirasi dan memberikan edukasi ya, Andri ya. Khususnya pada hari ini, pastinya ada teman mengobrol kita yang menarik. Oke, tentunya nanti kita ngobrol-ngobrol bareng dengan teman ngobrol kita yang ini juga teman saya loh. Teman saya, cuman baru ketemu kemudian berteman. Ya, baik, di program Assalamualaikum Indonesia, seperti yang saya janjikan tadi juga, Andri selalu berjanji di setiap Assalamualaikum Indonesia untuk memberikan info-info. Kira-kira infonya apa ya? Tentunya di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia, inilah kabar untuk Anda. Iya, Andre, saya tadi sempat terpikir nih, karena handphone saya udah mulai hang-hang nih ya. Mau cari handphone, kira-kira handphone yang sekarang lagi keren, kemudian saya bisa memanfaatnya dengan baik tuh handphone apa sih? Ya, sekarang yang benar-benar banyak sekali handphone yang tersebar di pasaran. Namun ada handphone baru yang menarik, tak kalah menarik juga nih. Itu adalah handphone yang akan dirilis oleh Facebook. Facebook? Iya. Wah, ini kan media sosial nih. Saya baru dengar nih, Andre ya, kalau Facebook bakal buat smartphone ya, atau handphone terbaru. Wah, itu gimana nih infonya? Jadi infonya tadi di headline bahwasanya diam-diam Facebook bikin smartphone baru. Iya. Ini berita ini kita kutip dari www.beritateknologi.com. Tampaknya dalam beberapa waktu terakhir ini, Facebook memiliki ambisi yang tinggi untuk melebarkan sayapnya di bidang teknologi mobile. Hal ini diketahui karena Facebook memiliki divisi baru yang bernama Building X. Divisi baru ini dikabarkan bakal bertugas untuk mengembangkan smartphone baru di bawah. Artinya memang kayaknya Facebook juga nggak mau cuman di satu industri ya, artinya hanya di media sosial saja ya. Kita ketahui bahwa pemakai Facebook ini luar biasa ya. Mungkin karena melihat potensi bangsa pasar ya, ini membuat Facebook membuat sebuah smartphone ya. Artinya ini sebuah kemajuan yang luar biasa juga ya. Jadi tampaknya diam-diam Facebook ingin mengembangkan smartphone miliknya sendiri melalui divisi baru ini. Building X sendiri dimotori oleh ex pegawai perusahaan besar dunia seperti Motorola, Tesla, Apple, Amazon, dan tak ketinggalan Google. Ya, jadi beberapa waktu lalu Google juga udah mengembangkan smartphone. Ya, jadi kali ini mungkin Facebook. Ya, dan kita tidak tahu ke depan nanti mungkin akan ada produk-produk baru lagi. Tentunya kita tunggu ya. Artinya juga Facebook menggandeng perusahaan-perusahaan lain ya untuk bekerja sama di proyek yang akan dibuat ini ya. Pastinya seperti itu, Ibu. Dan apalagi seperti yang dilaporkan CNET, ketiga mantan karyawan Google yang bergabung dengan Building X adalah pentolan Project Ara yang saat ini mangkrak. Belum diketahui apa penyebab mandeknya proyek smartphone dengan konsep bongkar pasang seperti logo itu. Ya, tentu hal ini tidak bisa diterima oleh ketiga pimpinan Project Ara yang terdiri dari Rafa Camargo, Richard Wright, dan Blaise Bertrand, di mana mereka akhirnya hengkang dari Google dan memilih untuk bergabung dengan Building X buatan bentukan Facebook tadi. Artinya Facebook juga buat kayak seperti anak perusahaan ya, yang Building tadi gunanya untuk mengembangkan smartphone. Dan juga tadi ada pekerja-pekerja yang kemudian ikut dengan Facebook ya. Karena memang tidak ada kejelasan ya di mana perusahaan yang mereka bekerja sebelumnya. Jadi mereka mencari memang yang anak perusahaan Facebook tadi untuk mengembangkan smartphone. Dan tentunya ini sangat menguntungkan bagi Facebook sendiri. Dan juga berbagi ide ya. Sebelumnya mungkin di Google beliau ini sudah mantap ilmunya ya. Kemudian untuk berbagi ide, kemudian membuat sebuah proyek yang luar biasa. Betul.
Dan itu informasi yang pertama. Wah, luar biasa ya. Bagi Anda pengguna media sosial, khususnya Facebook, Facebook ini Andre luar biasa ya. Nggak hanya remaja ya. Tapi anak-anak, semua kalangan. sampai orang dewasa, semua kalangan. Semua kalangan ya. Anak-anak yang baru lahir pun kalau dikasih smartphone rasanya mau buat akun Facebook ya. Ini luar biasa sekali. Iya, bahkan ada di meme-meme dia, itu nenek dia udah bisa main Facebook ya. Luar biasa. Buat update status ya. Lagi masak lagi apa, luar biasa. Ini adalah sebuah kemajuan teknologi juga ya. Artinya informasi cepat ditangkap seperti itu. Nah, kira-kira ada informasi apa lagi nih? Informasi yang kedua masih berkaitan dengan Facebook. Masih dengan Facebook ya. Oke, silakan. Tapi pendirinya. Oh, pendirinya. Pendiri Facebook itu Mark Zuckerberg kehilangan 39 triliun rupiah. Oke. Kok bisa? Wah, luar biasa nih. Ini menarik sekali nih. Saya kalau hilang duit itu langsung berpikir, wah, seperti apa? Ini apa uangnya nggak terbayang ya, nggak sedikit ya, banyak sekali ya. Triliun. Itu kalau dikumpulin apa pendapatan kita per bulan hingga berapa puluh tahun ya. Itu gimana kira-kira? Terkumpul ya kan. Oke, silakan. Berita ini masih kita kutip dari www.beritateknologi.com. Media sosial Facebook hingga kini masih sangat ramai digunakan oleh banyak pengguna. Bahkan laporan pada bulan Februari lalu, selaku CEO media sosial, Mark mengatakan bahwa pengguna Facebook bakal mencapai angka 5 miliar dalam waktu dekat ini di bawah. Luar biasa. Luar biasa ya. Ini di satu desa saja itu sudah banyak yang pakai Facebook ya. Belum lagi satu orang akunnya 2 atau 3. Ada seperti itu ya. Satu keluarga, 5 anggota keluarga semua punya Facebook ya. Jadi sekarang kadang-kadang nggak butuh telepon. Langsung di chat atau ngobrol di Facebook aja. Suami istri pun berantem di Facebook banyak juga ya. Artinya menunjukkan bahwa pengguna Facebook luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Kita lanjutkan di bawah. Tentu dengan pengguna yang semakin meningkat, keuntungan Mark bakal terus-menerus bertambah. Ya, namun tidak pada hari Kamis 3 November 2016 lalu. Ini hari-hari yang kemudian apa nih? Ada apa di hari ini? Jadi pada hari ini di mana Facebook disebutkan kehilangan uang yang tidak sedikit. Seperti yang dilaporkan oleh CNN Money, Mark setidaknya kehilangan uang senilai 3 miliar US dollar. Ya, atau berkisar 39 triliun rupiah. Jadi Mark Zuckerberg selaku CEO Facebook, pada hari tersebut menjadi hari terburuk dalam sepanjang sejarah Facebook karena nilai saham mereka anjlok 5,6% di bawah. Bahkan turunnya nilai saham ini adalah yang terbesar sejak Facebook berdiri. Hal ini pun bermula dari laporan Direktur Keuangan Facebook yang mengatakan pada para investor bahwa pada tahun depan penerimaan perusahaan yang berasal dari iklan akan turun. Namun, meski nilai saham Facebook turun, pada awal 2016 lalu angka saham Facebook telah meningkat sebanyak 15%. Bahkan kekayaan Mark melonjak sebanyak 6,4 miliar US dollar. Selain itu juga, pria berumur 32 tahun ini masih memegang 418 lembar saham Facebook yang nilainya jika ditotal adalah 50,2 miliar US dollar atau setara dengan 652 triliun. Selanjutnya, Bloomberg pun mengatakan bahwa total kekayaan suami Priscilla Chan ini sebanyak 52,2 miliar US dollar yang jika dikonversikan sebanyak 678 triliun rupiah. Angka tersebut pun membuat Mark menjadi orang nomor 5 terkaya di dunia. Wah, luar biasa. Gara-gara punya Facebook saya ya. Saya punya Facebook 2 tapi belum kaya-kaya ya. Ini beda lagi ya. Ini memang pembuat pencetus Facebook ya, bukan yang punya akun ya. Tetangga saya punya 5 akun juga belum kaya-kaya ya. Ya, menarik sekali nih Andre ya. Ini juga jadi introspeksi buat pelaku usaha ya, bukan saja Facebook ya. Juga pengusaha-pengusaha misalnya sekarang lagi booming nih tahu bulat ya. Tahu bulat hati-hati nanti jadi kayak pencetus Facebook ini ya. Jadi akhirnya kebobolan ya. Sahamnya jadi turun. Ya, tapi maupun tidak mau tapi Mark memang sudah mendapat keuntungan yang besar. Wah, luar biasa ya. Nggak mesti harus kerja tiap pagi pulang petang mencari sebongkah emas ya. Tapi perlu diketahui juga bahwasanya memang sebelumnya Mark ini juga
pasti usaha. Artinya memang sekarang beliau lagi menikmatinya lagi menikmatinya. Tidak ada tidak ada kesuksesan tanpa ada usaha. Iya, nggak mungkin tidur-tidur aja dapat uang ya. Pastinya ada usaha, dan beliau membuktikan bahwa sekarang beliau menikmati dari kerja kerasnya ya sepanjang masa saat itu membuat sebuah inovasi yang luar biasa dan semua memakainya. Baik, sahabat Korea Muslim, luar biasa sekali tadi info yang menarik ya, yang sangat dekat dengan kita karena kita sangat dekat dengan handphone kita ya. Karena memang di setiap kegiatan kita sehari-harinya kebanyakan kita menggunakan handphone, media sosial sebagai alat komunikasi. Bahkan ada kata-kata yang Andre sempat sering terdengar ya, bahwa dekat terasa jauh, jauh terasa dekat ya. Begitu jauh terasa dekat ya. Karena dihubungkan oleh sosial media. Dan begitu juga ketika dekat merasa jauh karena semuanya sibuk dengan sosial media masing-masing. Saya pernah reunian dengan teman saya. Saya sering chatting, saya bilang saya kangen, dia bilang kangen juga saya sama kamu gitu. Begitu jumpa udah jauh tuh. Saling main handphone masing-masing seperti ya, jadi kangennya jadi nggak tersampaikan. Ya, baik, nanti kita akan kembali lagi ya, tentunya setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Assalamualaikum Indonesia. Ya, baik, sahabat Korea Muslim, masih bersama kami tentunya di program Assalamualaikum Indonesia. Tentunya masih di depan televisi ya, menyaksikan program Assalamualaikum Indonesia. Senang ya, bisa kembali menyapa sahabat Korea Muslim yang tentunya kita selalu menemani ya, walaupun saya jarang-jarang di Assalamualaikum Indonesia ya, benar karena job saya lagi kosong saja nih ya. Ya, baik, kita doakan Riko lekas sembuh karena Riko sekarang lagi sakit nih sahabat Korea Muslimnya, yang kangen dengan Riko ya. Harap bersabar, Riko lagi sakit, lagi flu ya. Memang lagi musim, saya juga termasuk ya, tapi karena saya ada yang ngurusin jadi nggak terasa ya. Riko juga harusnya cepet-cepet punya ada yang ngurusi ya, supaya biar nggak terasa begitu capek gitu ya. Ya, baik, kita tinggalkan Riko. Tadi Andre saya udah janji nih, saya punya teman ya. Teman saya ini luar biasa. Teman kita ini dia punya satu komunitas, yang komunitas ini punya banyak kegiatan yang bisa membuat anak-anak muda itu punya punya potensi untuk melakukan hal yang terbaik seperti itu. Dan pasti penasaran tentunya dengan teman saya yang satu ini ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol bareng ya dengan teman teman saya yang satu ini, tentunya di teman ngobrol. Ya, baik, Andre. Saya panggilkan saja ya teman saya. Langsung saja. Oke, kita sapa terlebih dahulu ya. Ada Bang Daud. Silakan. Wah, ini teman saya Andre, udah lama saya nggak ketemu. Akhirnya ketemu lagi ya. Oke, apa kabar? Baik. Sehat ya. Silakan duduk. Oke. Saya panggil Mas aja apa Abang? Biasanya saya panggil Abang. Abang aja ya. Bang Daud. Hari ini datangnya gimana? Berdua tadi ya sama teman ya? Berdua sama teman. Tadi ada hal yang akan dibawa hari ini ya, tentunya untuk
kita sama-sama mengetahui bahwa punya komunitas yang luar biasa yang bisa berguna untuk kita semua anak-anak muda nih tentunya, Andre. Ada yang mau ditanya ini? Bisa Abang Daud nih bisa dideskripsikan secara singkat apa itu Fantalk? Fantalk adalah wadah berjejaring. Wadah berjejaring. Berjejaring bagi anak muda untuk mengaktualisasikan dirinya, kemudian mengeksekusi ide-ide mereka sehingga berkontribusi positif bagi Medan tersendiri. Abang Daud ini sendiri inspirator dari Fantalk ini atau termasuk anggotanya? Saya bagian dari tim Fantalk. Bagian dari tim Fantalk. Jadi latar belakang berdirinya Fantalk ini, Bang Daud? Fantalk Indonesia lahir di tahun 2014. 2014 berarti masih baru. Iya, masih merintis kita, bulan November kemarin gitu. Kita sebagai suatu perkumpulan anak muda yang ingin menjadi suatu perkumpulan yang menjadi suatu wadah tempat anak-anak muda kreatif, kemudian menghasilkan ide-ide yang baik, kemudian berkontribusi bagi Medan. Oke, luar biasa. Jadi memang saya katakan tadi wadah untuk anak-anak muda yang nggak punya kegiatan nih sama Korea Muslim ya, boleh ikut gabung ke komunitas yang Bang Daud punya ini ya, artinya komunitas Fantalk. Oke, tentunya. Ini saya masih nanya-nanya nih, walaupun saya sempat tadi baca komunitas ini ya, sempat nanya nih, apa sih yang dimaksud dengan Fantalk ini? Ya, Fantalk sendiri kan kita kumpulan anak-anak muda nih. Jadi kita pengen melakukan suatu kegiatan dengan kemasan yang menarik sebagai anak muda dan tentunya harus kita yang fun gitu. Gitu. Oke, artinya yang menyenangkan ya, karena memang anak-anak muda zaman sekarang kalau nggak menyenangkan ngapain gitu ya. Oke, karena selain hal yang bermanfaat juga harus menyenangkan tentunya ya. Oke. Nah, tadi 2014 artinya terbentuk kira-kira itu artinya udah 2 tahun ya berjalan, hampir 2 tahun ya. Itu saya searching tadi pada bulan November ya. 2014 ya. Dan sekarang udah masuk ke 2016 November juga ya. Oke, artinya mendekati atau 2 tahun seperti itu. Nah, kalau kita pasti nanya nih, sahabat Korea Muslim juga tanya nih, kira-kira siapa pendirinya seperti itu? Pendirinya ya ada 2 orang. Yang pertama ada Bang Togar dan Bang Jimmy namanya. Oke, Bang Togar ya. Dan Bang Jimmy. Artinya kalau kita sebut Togar pasti orang Medan ya. Iya, benar. Iya, Andre, ini kan Fantalk ini kan yang ada di Medan seperti itu ya. Tapi kok dinamain Indonesia ujung-ujungnya seperti itu? Ini kenapa? Kenapa kita pakai nama Indonesia? Karena mimpi terbesar kita itu adalah akan ada Fantalk lainnya itu di kota-kota besar di seluruh Indonesia gitu. Jadi menjangkau seluruh Indonesia. Jadi kalau ingin menjangkau seluruh Indonesia, sudah ada berapa komunitas di setiap daerah? Misalnya di Medan sudah ada. Kemudian di kota-kota lain udah ada juga? Belum. Saat ini kita masih. Oke, artinya impian kedepannya bisa jadi bakal jadi apa pergerakan yang besar seperti itu ya, yang ada di Indonesia. Ini sahabat Korea Muslim yang ada di Kalimantan, kemudian ada di beberapa daerah Jakarta dan sebagainya, yang menyaksikan bisa ikut gabung artinya ya. Walaupun mungkin belum bisa buat di setiap kota, mungkin lebih dekat, kemudian nanti bisa buat seperti itu ya. Ya, Bang. Kalau bicara masalah komunitas, pasti itu ada visi dan misi seperti itu. Ada hal yang dituju, kemudian ada satu kegiatan sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Nah, kalau ditanya visi misinya apa tuh, Bang? Visi kita itu yaitu menjadi wadah untuk jutaan inspirasi dari berbagai pemikir, tokoh inspirasi, juga komunitas-komunitas lainnya yang turut berpartisipasi, kemudian memberikan inspirasi kembali melalui kegiatan-kegiatan yang Fantalk lakukan. Oke, artinya untuk mencari sesuatu yang buat orang jadi terinspirasi seperti itu. Nanti kita ngobrol lebih dalam lagi. Ada kegiatan-kegiatan yang saya dengar tadi hari Sabtu ya. Hari Sabtu menarik nih ya, pasti menyenangkan di hari Sabtu ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentunya setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Assalamualaikum Indonesia.
Saja seharusnya ditempatkan untuk istirahat, kemudian mungkin liburan gitu. Tapi untuk anak-anak muda di komunitas ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, menginspirasi tentunya. Ini luar biasa juga ini untuk anak-anak muda yang hari Sabtu ya, daripada istirahat saja, memang butuh sih istirahat gitu, tapi kan tidak semestinya hari Sabtu itu diisi dengan istirahat saja ya. Juga bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang weekend tapi jenuh ya, bisa gabung ke komunitas ini. Nah, saya mau lihat nih, mau tanya ke Bang Daud nih. Kalau pandangan Bang Daud sendiri, anak-anak muda saat inilah untuk di Kota Medan sendiri gitu, seperti apa? Kalau pandangan saya sendiri gitu kan, saya lihat anak-anak muda Medan itu punya banyak ide gitu, punya banyak ide, mau buat ini, buat itu, tapi kayaknya mereka kurang di mana sih wadah untuk mengeksekusi idenya ini gitu kan. Kemudian kan mereka cuma beride, maka itu kayaknya mereka butuh ini gitu. Maka dari itu kita pengen ajak mereka Fantok gitu. Oke, artinya memang banyak sebenarnya anak-anak muda itu yang punya ide, punya potensi, tapi belum punya wadah seperti itu ya. Oke, kalau Bang Daud sendiri melihat bahwa sekarang angka kriminalitas tertinggi itu termasuk Medan loh, ya. Saya pernah lihat tuh di ini ya, Medan jadi salah satu kota tingkat kriminalitasnya tinggi. Dan juga saya nonton di salah satu televisi itu di Medan itu ada anak-anak muda SMA itu sudah ada yang mulai curanmor dengan tindakan kekerasan. Ini melihat seperti ini kira-kira kenapa nih kalau dari Bang Daud sendiri? Karena menurut saya pendidikan dari sekolah sendiri gitu kan, sepertinya mereka jenuh gitu. Mereka butuh sesuatu yang menarik mereka untuk lebih ke sekolah, mikir ke sekolah, sehingga mereka tidak nongkrong-nongkrong yang nggak jelas gitu, seperti merokok misalkan gitu kan. Jadi dari kegiatan sekolah itu yang kurang mewadahi anak-anak ini, hingga nanti di luar sekolah berlaku sesuai yang tidak dibenarkan gitu. Oke, artinya memang tidak ada wadah ya. Sebenarnya orang-orang tuh punya bakat ya, bakat untuk bagaimana bisa punya kemampuan mental yang kuat. Ini kalau diikutkan serta mungkin punya wadah untuk bela diri lumayan ini ya. Iya, tidak semua orang loh yang punya kemampuan untuk punya mental yang seperti itu. Benar kata Bang Daud itu harus punya wadah seperti itu. Bang Daud sendiri setelah masuk di komunitas Fantalk ini, apa manfaat yang dapat dirasakan dari Bang Daud sendiri? Manfaat, saya ketemu orang-orang baru, pengetahuan juga nambah, seperti apa lingkungan Medan ini, apa aja yang perlu diperbaiki, kemudian juga pengalaman mengadakan suatu acara, kegiatan, kemudian pengetahuan juga nambah. Jadi perubahan apa yang Bang Daud sendiri rasakan semenjak Bang Daud berada di dalam Fantalk ini, yang sebelumnya Bang Daud itu tidak punya kemampuan itu? Perubahan apa? Perubahannya di awal saya seorang pemalu gitu kan. Kemarin sempat juga berbicara di depan umum di suatu acara gitu. Kemudian berkat dari Fantalk sendiri juga saya mulai berani untuk mengisi suatu kelas dari organisasi lain gitu. Memang pemalu, saya juga pemalu Andri orangnya ya. Tapi suka malu-maluin juga ya. Artinya dari situ mulai punya keinginan untuk berbagi, itu yang pertama. Yang kemudian mental tadi ya, ini luar biasa juga karena memang di komunitas juga banyak berinteraksi ya dengan teman-teman, juga dengan masyarakat, juga artinya punya mental tersendiri seperti itu. Memang organisasi-organisasi ini untuk mahasiswa penting untuk diikuti gitu. Jadi bukan hanya Fantalk, mungkin organisasi-organisasi lain untuk mengembangkan mental kita, karena sungguh sangat
tidak bisa kita percaya ya seorang mahasiswa ketika berdiri di depan orang ramai, khalayak gitu, merasa gugup atau malu gitu. Jadi mungkin wadah organisasi-organisasi ini akan membina mental kita gitu. Iya, luar biasa ya. Memang harusnya seperti itu ya. Banyak orang yang pintar terlihat bodoh ya. Banyak orang bodoh terlihat pintar juga. Karena tadi ya, mental tadi. Ya, luar biasa. Ini kalau bicara tadi saya sempat baca nih di salah satu akun di internet tadi saya searching ada motonya nih. Motonya kami percaya tidaklah hal kecil ya. Aslinya seperti apa tadi lupa saya. Kami percaya perubahan tidaklah harus dari hal yang besar. Lagi-lagi coba. Kami percaya perubahan tidaklah harus dari hal yang besar. Kami percaya perubahan itu tidak harus dari hal yang besar. Tidak harus dari hal besar. Ini apa maksudnya nih? Contohnya kan seperti apa tadi kami ke sekolah membuat suatu card tentang anti bullying. Itu suatu yang kecil gitu. Kebetulan saya punya kemampuan untuk mendesain, kemudian saya terapkan itu di suatu kegiatan sosial itu tersebut. Saya sampaikan pesan dalam suatu kartu yang kecil itu, kemudian kami bagi-bagikan gitu. Menurut saya itu suatu hal yang kecil dan modalnya juga dikit gitu. Tapi itu saya rasa bermanfaat sekali bagi mereka. Ada pesan yang disampaikan di situ ya. Luar biasa. Jadi tidak hal besar ya, harus berdampak ya. Hal kecil juga harus punya dampak juga. Iya, Wiwa. Jadi hanya card kecil saja, kemudian kita bagikan kepada orang-orang, ini mungkin bisa berpengaruh bagi orang itu. Jadi kita nggak mesti mengadakan mengumpulkan orang, kemudian kita bicara jangan bullying, jangan buka event-event untuk membahas masalah ini. Jadi tidak perlu. Tidak seperti itu ya. Jadi memang motonya bagus sekali. Jadi kami percaya bahwasanya untuk melakukan hal untuk gimana? Kami percaya perubahan tidak harus dari hal-hal yang besar. Gitu. Jadi kalau hal kecil ini, Wibawa, kita yang seperti card tadi kita bagikan ke semua orang, kemudian orang itu tadi menyampaikan ke orang yang lain, maka dalam waktu tertentu mungkin orang bisa paham semua gitu. Jadi bisa peduli agar tidak saling membullying satu dengan yang lainnya. Gitu. Luar biasa sekali ya. Dari hal kecil juga punya manfaat. Jadi sahabat Korea Muslim jangan takut-takut ya untuk melakukan hal sekecil apapun itu dan itu bermanfaat atau punya sesuatu yang kita anggap baik, kecil itu lakukan saja karena pasti ada dampaknya ya, Bang Daud ya. Luar biasa. Bang, tadi banyak nih kegiatannya, ada Sabtu bersih-bersih ya. Ada juga Sabtu ngobrol, ada Sabtu pintar. Ini kegiatannya ini kan hari Sabtu. Nah, seperti apa nih persiapan untuk membuat sebuah kegiatan itu? Ya, untuk persiapannya kita kan ada 10 orang nih. Masing-masing kan punya peran. Seperti saya untuk bagian desain, grafis. Kalau abang lihat yang di poster di Instagram, spanduk acara, backdrop, itu saya lah yang promosi nih Bang ya. Ada juga sebagai sekretaris, ada juga yang berperan sebagai mempromosikannya secara sosial media, gitu. Ada juga yang mencari tokohnya untuk Sabtu Pintar, gitu. Ada yang mencari, kemudian kita meeting dan kita buat timeline untuk persiapannya, kemudian buat rundown acara, kemudian kita eksekusi. Luar biasa. Memang ada persiapannya ya. Nah, kalau dilihat artinya bisa dikatakan rumit lah. Kalau dilihat dari persiapannya itu sendiri gitu kan, Bang. Ada harus kita promosikan, publikasikan dulu gitu. Kemudian ada yang membuat gagasan, rundownnya sampai akhirnya dieksekusi. Nah, ini pasti ada kendala. Nah, kendalanya seperti apa yang dihadapi? Kendalanya itu seperti misalkan misalkan seperti keluar dari jadwal kuliah, keluar dari jadwal timeline yang harusnya sudah ditetapkan karena ada kuliah, ada yang bekerja gitu. Kemudian seperti saya gitu mendesain terlalu lama karena mencari idenya kelamaan. Hal-hal seperti itu menjadi kendala. Artinya waktu juga ya. Waktu juga terkendala. Jadi kendalanya hanya masalah waktu. Kalau untuk finansial, Bang, dari mana untuk Fanta ini? Kalau untuk mendana kegiatan kan kita sangat pengen itu melakukan sesuatu yang kecil dengan memodalkan kecil gitu. Kemudian jadi untuk dana sendiri kita
seluruh tim gitu. Seluruh tim. Jadi sumbangan masing-masing individu. Oke, artinya dari sumbangan. Bang, kalau dari disampaikan tadi bahwa pribadi, dari uang pribadi seperti itu. Nah, seberapa besar abang lihat bahwa saya butuh nih mengeluarkan uang untuk kegiatan-kegiatannya? Apa yang memotivasi abang? Yang memotivasi kan kita lihat, ini kegiatan kalau misalkan bagus nih, kalau saya dengan keluar sedikit ini bisa berdampak lebih besar untuk misalkan kegiatan ini gitu. Itu membuat saya merasa senang gitu. Oke, artinya memang hal yang tadi ya, motivasi tadi lah yang membuat kita mampu melakukan hal-hal yang kita anggap bahwa itu sesuatu yang saya rasa tidak penting nampaknya seperti itu, tapi punya hal yang sesuatu yang luar biasa. Ini Bang, kalau melihat prospek kedepannya gitu, harapannya dari komunitas ini seperti apa? Harapannya ya terus menginspirasi, terus memberikan dampak bagi anak-anak muda, memberdayakan mereka gitu. Memberdayakan mereka untuk hal yang lebih baik lagi, Bang ya. Berkontribusi positif untuk Medan gitu. Oke, Bang, kalau abang kan juga sering nih ajak teman-teman memperkenalkan komunitas yang abang geluti sekarang seperti itu. Nah, kira-kira kalau disampaikan ke anak-anak muda seusia abang, seperti seusia kita gitu, ini kira-kira tanggapannya seperti apa? Tanggapannya mereka wah, belum pernah nih saya lihat yang kayak gini nih gitu. Terus dia mulai nanya-nanya lagi, itu yang gimana sih? Kemudian saya jelasin lah kan, kami ini wadah gitu. Kalau kamu pengen gabung, pengen pantengin aja sosial media kita. Temukan inspirasimu di situ gitu. Ya, jadi cara promosinya gimana, Bang? Seperti tadi tuh, jadi kalau kita mau promosi, orang kita suruh melihat sosial media kita. Atau ketika kita mengadain acara, kita undang orang-orang lain sekalian promosi untuk Fantalk gini. Oh, gitu. Jadi hanya seperti itu gitu. Kalau ada setiap kegiatan di akhir acara kita perkenalkan kita ini siapa, kita ini mau kemana gitu, kita ini mau ngapain aja sih gitu. Kemudian seperti itu sih. Oke. Tadi kita kembali ke kegiatannya, Andre. Ini kegiatannya luar biasa, dari Sabtu bersih-bersih, Sabtu Pintar, Sabtu ngobrol. Respon masyarakat yang melihat gimana? Kalau dari respon masyarakat, misalkan Sabtu Pintar kemarin gitu kan, mereka balik nanya nih, kapan lagi nih buat kegiatan? Bagus nih gitu. Terus kalau kemarin dari Fun Garage Sale sendiri, masyarakat sekitar, bapak-bapak gitu yang punya warung di depan datang gitu, kalian ngapain sih gitu kan? Setelah kita ceritain idenya gimana, terus yang enaknya itu dengar, wah kalian kreatif ya gitu. Terus ada lagi yang lalu lalang di depan berkunjung, ini ada apa Bang? Kita ceritain, oh dia senyum. Terus dia mulai lihat-lihat harga, seperti itu sih. Oke, artinya memang ada respon yang membuat itu jadi semangat juga ya, untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, pernah nggak punya pengalaman yang sampai sekarang nggak terlupakan gitu? Kira-kira pengalaman yang aduh gitu, seperti apa? Punya dong. Yang waktu itu yang saya ke sekolah untuk menyampaikan anti bullying. Itu adalah pengalaman pertama saya berdiri ngomong untuk ratusan siswa gitu, 100 gitu. Itu pengalaman pertama saya gitu, karena saya yang punya ide, saya yang harus ngomong gitu kan. Dan itu adalah suatu momen yang harus bisa nih gitu. Harus bisa nih, walaupun pertama kali. Pertama kali untuk menghadapi halayak ramai ya, jadi grogi juga. Andre juga punya pengalaman juga seperti itu. Ada kan di mana? Saya tidak punya pengalaman seperti itu. Artinya memang langsung terjun ya, luar biasa ya. Ya, baik, sahabat Keluarga Muslim manapun Anda berada, nanti kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini, kita akan ngobrol lagi ya. Tetap di Assalamualaikum Indonesia.
Terima kasih sahabat keluarga muslim karena Anda masih setia bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Ya, di segmen terakhir ini, segmen teman ngobrol, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Bang Daud mengenai komunitas Fantok ya Wibawa. Ya, ada pertanyaan apa lagi yang ingin ditanyakan Wibawa? Iya, ini kalau dilihat tadi Bang Daud punya mental ya untuk bergabung, untuk berbicara di hak ramai itu karena ikut komunitas ini. Nah, kira-kira apa lagi yang didapat oleh Bang Daud? Ya, selain itu saya juga ketemu teman-teman baru. Kemudian ide-ide baru, ide-ide baru maksudnya seperti yang awalnya saya hanya mendesain untuk diri sendiri atau untuk seperti komersial gitu kan. Kemudian saya belum pernah nih untuk mendesain untuk acara suatu komunitas gitu. Kemudian setelah bergabung di sini saya mulai dapat misalkan mereka mau buat acara Sabtu Pintar nih. Ini idenya gimana sih gitu kan? Gimana supaya suatu poster itu menyampaikan ketertarikan peserta untuk datang gitu. Karena memang beda-beda Bang ya setiap iklan tuh Bang ya. Tadi artinya semakin terasa gitu ya. Ini Bang, pasti juga sahabat kami muslim pengen bertanya gitu. Gimana kalau ingin bergabung nih? Seperti itu. Gimana nih Bang? Untuk bergabung kita bakal buka open recruitment dan itu akan kita publikasikan di sosial media kita dan website gitu. Jadi kalau untuk kriterianya harus 18 sampai 25 tahun. Kemudian punya semangat yang sama Fantok. Karena kalau mendaftar belum tentu langsung diterima. Mereka bakal seperti kami tadi bakal ditantang untuk membuat suatu proyek sosial. Kemudian di sela-sela waktu itu dimulai dari persiapan, perencanaan, sama eksekusi, kan bakal kami bimbing gitu sebagai mentor gitu. Kemudian disitulah kami nilai mereka seperti apa nih orangnya gitu. Apakah semangatnya sama Fantok atau tidak? Gitu. Menjadi pertimbangan. Jadi maksud abang tadi semangat yang sama itu apa Bang? Maksudnya kan sama seperti visinya. Visi yang sama. Visi yang sama Wibawa. Visi yang sama ya. Artinya pengen punya apa ya? Hal-hal yang bisa dilakukan tadi dari hal kecil pun bisa dilakukan. Nah, kalau lokasi Bang yang sering dijadikan tempat nongkrong itu di mana nih Bang? Nah, kalau untuk lokasi kita udah punya sendiri. Nah, kita kasih nama itu Fun Labs. Fun Lab. Jadi di Fun Lab itulah kita brainstorming. Di situ juga tempat kita kemarin fun garage sale. Disitulah kita berkumpul untuk mendapatkan ide-ide dan eksekusi. Namanya Fun Labs. Artinya memang ada tempat khusus yang memang di situ untuk ngobrol ya, ngobrol kemudian bertukar pikiran. Dan ini tempat itu memang stay setiap hari atau hari Sabtu aja? Buka setiap hari. Setiap hari ya. Setiap hari buka, kemudian bisa saja yang ingin bergabung, yang ingin mengetahui Fantok lebih lanjut datang. Tapi ada jamnya dari jam 2 sampai jam 8. Nah kalau pengen diketahui lebih dalam nih komunitas ini sendiri, kita bisa lihat dari media sosial tuh Bang. Apa saja tuh Bang? Ada Instagram kita itu yang paling sepertinya sangat update. Iya, sangat update dan banyak yang tertarik di situ gitu. Responnya lebih banyak, itu Fantok Indonesia. Itu biasanya apa saja yang dibagikan di situ Bang? Pertama itu flyer, poster-poster kegiatan kita, kemudian foto-foto kegiatan kita yang udah kita kerjain, kemudian seperti itulah kegiatan selanjutnya. Ayo ini kita ada kegiatan seperti itu. Banyak juga hal-hal yang sudah dilakukan kemudian dibagikan ya, untuk jadi inspirasi juga nih untuk bisa bergabung juga. Bang Daud, biasa komunitas ini yang berada di kampus-kampus kan dikhawatirkan mengganggu belajar mahasiswa gitu. Jadi gimana mensugesti mahasiswa bahwasanya Fantok ini tidak mengganggu aktivitas belajar kita gitu. Jadi meskipun kita sibuk di komunitas tapi belajar kita tetap efektif gitu. Bagaimana? Nah, jadi di Fantok itu kita punya sistem namanya siapa yang bisa, siapa yang mampu gitu. Kalau memang bisa, komitmen bisa untuk sampai perencanaan dan sampai eksekusi. Tapi tidak kalau yang misalkan nggak bisa memang di awal, tapi untuk membantu waktu eksekusi acara juga boleh datang gitu.
Oke. Tapi bisa juga membantu dalam penyebaran informasi juga. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Bang Daud ya untuk ngobrolnya hari ini. Tapi mungkin bisa di-share lagi media sosialnya yang ingin bergabung, silakan di mana? Instagram Fantalk Indonesia, kemudian ada Facebook page, halaman Facebook itu Fantalk Indonesia juga. Kemudian buka websitenya fantalkindonesia.com. Kemudian ada Twitter juga Fantalk ID. Oke, iya tadi udah disebutin ya. Jadi yang ingin bergabung bisa dilihat tuh di Instagram ada, juga di Twitter ada, di Facebook ada. Jadi memang aktif juga ya di dunia. Jadi kalau di website lebih gampang saya kira ya. Jadi kita tinggal Fantalk Indonesia langsung muncul ya. Ya, baik, tidak terasa ya. Kita udah ngobrol, tadi udah terima kasih Bang udah gabung bersama kita di sini, kemudian ngobrol bareng. Nanti lain kali kita juga bisa main ya ke tempat Bang Daud ya. Oke. Silakan. Ya, terima kasih Bang Daud. Mungkin sahabat keluarga muslim, kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetap di Assalamualaikum Indonesia. Oke, terima kasih. Ya, baik sahabat Korea Muslim manapun Anda berada, terima kasih Anda masih di program Assalamualaikum Indonesia. Wah, luar biasa tadi kita ngobrol di komunitas yang itu anak muda ya. Nggak ada atau situ tadi ya. Tidak ada, karena 18 sampai 25 tahun. Oke, 18 sampai 25 tahun. Jika tertarik tadi bisa bergabung ya di komunitas tersebut. Nah, Andre, nanti kita akan berbagi info ya hari ini ya, info dan tips kepada sahabat keluarga muslim. Oke, tentunya di segmen info dan tips. Ya, Andri, saya kan sudah menikah nih ya, menikah, kemudian dulu belum menikah pengen menikah, ya sudah menikah sekarang pengen punya anak gitu. Tapi saya masih bingung nih Andre ya, rasa ketakut-takutan itu ya punya anak ya, bukan karena ada hal tertentu atau apa seperti itu. Karena saya takut kan sekarang dunia makin maju nih ya. Betul. Anak-anak sudah mulai tahu dengan teknologi seperti itu ya. Anak-anak udah mulai dipakein gadget ya, bahkan yang mahal, yang canggih gitu, bukan nggak mampu belinya ya. Bukan masalah itu, tapi rasa ketakutan ini gimana nih menjaga anak supaya tetap eksis ya, tetap pinter, tetap punya akhlak yang baik di era digital saat ini. Karena ini juga tantangan bagi orang tua ke depannya gitu. Gimana nih Andrea? Bisa carikan info atau tipsnya seperti itu? Jadi kita udah punya info buat sahabat keluarga muslim dan buat Vivo juga. Jadi ada tips cara didik anak di era digital. Ini info ini kita kutip dari liputan6.com. Semua orang menggunakan gadgetnya, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Permasalahannya, tidak seluruh orang mampu menyikapi teknologi secara bijaksana. Hal ini sangatlah berbahaya bagi anak-anak yang belum bisa membedakan baik dan buruknya segala bentuk konten yang ada di dalam gadget tersebut di bawah. Ya, langsung saja. Yang pertama itu adalah
beri batas waktu penggunaan gadget di bawah. Oke, jadi kalau saya punya anak juga, kalau dia pakai gadget juga harus dibatasi waktunya ya. Jadi tidak semerta-merta kita berikan kebebasan ya, Andri, ya. Iya, benar. Jadi Anda harus membantu anak dan dalam membangun keseimbangan dan menetapkan batas dalam menggunakan segala perangkat teknologi. Nah, hal ini harus disepakati oleh keluarga. Anda bisa membuat peraturan sederhana, misalnya menetapkan aturan family time tanpa ponsel, ataupun menyingkirkan benda elektronik saat sedang makan malam. Oke, artinya memberikan batasan waktu ya. Ketika ada waktu-waktu tertentu nggak boleh main gadget ya. Benar. Harus kejam juga nih, Andri ya. Apalagi lagi yang kedua, ajarkan anak jadi pengguna yang bertanggung jawab. Ya, media sangat produktif dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak. Anda dapat memberikan akses ke konten yang bermanfaat seperti e-book, maupun film berkualitas, permainan asah otak, juga aplikasi aman dan situs yang memberikan hal positif. Jangan biarkan anak mengakses hal-hal berbahaya sekalipun yang tidak penting sama sekali. Harus didampingi ya. Ya, harus didampingi. Luar biasa. Jadi harus dikasih tahu yang mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Benar sekali, Bawa. Apalagi yang ketiga, beri gambaran negatif multitasking pada anak. Ya, banyak penelitian menunjukkan bahwa multitasking ini tidak berdampak baik pada kualitas pekerjaan. Lebih lagi, sebagai orang tua Anda tahu bahwa membantu anak-anak tetap fokus adalah hal yang penting. Oleh karena itu, ajarkan anak untuk mengelola tugas mereka dengan fokus. Hindari pemakaian gadget saat sedang melakukan suatu pekerjaan. Jadi buat bunda nih ya yang ada di rumah ya. Jadi kalau anaknya lagi buat PR, jangan dikasih gadget. Jangan dikasih gadget. Iya, kecuali untuk cari hal-hal yang bermanfaat. Misalnya mau ngerjain tugas butuh internet, informasi, butuh gadget ya, boleh dipakai. Tapi kalau untuk mengerjakan pekerjaan rumah, PR ya, pekerjaan sekolah, ini nggak boleh disampingkan dengan gadget ya. Jadi bukan hanya PR. Jadi ketika kita menyuruh anak untuk menyapu rumah, melakukan pekerjaan rumah, itu agar gadget itu jangan dikasih. Menarik sekali nih, karena sebagian sekarang keluhan dari bunda-bunda nih ya, banyak anak-anak gadisnya ya yang sudah males pegang sapu, lebih enak pegang gadget katanya ya. Akhirnya jadi males nyapu ya. Yang terakhir nih, jadi contoh untuk anak. Jadi contoh untuk anak. Jadi contoh untuk anak ya. Ini menarik sekali nih, Andri, karena banyak sekarang ibu-ibu yang malah lebih eksis dari anaknya. Iya, benar sekali. Jadi orang tua harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Memerintah anak Anda tanpa Anda terlibat dalam aturan tersebut hanya akan membuat anak Anda bingung. Sebagai contoh yang baik, Anda harus memberitahu pada anak seperti apa konsumsi media yang bertanggung jawab itu. Jadi penggunaannya juga harus tepat ya. Iya, baik, terima kasih Andri. Saya jadi udah makin mantep nih pengen punya anak ya. Diprogramkan tahun ini ya. Dan kalau saya punya anak langsung saya kasih gadget ya. Tapi juga berdasarkan info dan tips yang di Andri kasih tadi ya. Terima kasih Andri ya. Juga terima kasih sahabat Korea Muslim yang sudah bergabung bersama kita ya. Untuk nonton Assalamualaikum Indonesia. Dan tentu saksikan terus program Assalamualaikum Indonesia yang tentunya akan menemani hari-hari Anda ya, dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Wibo Mega Putra, saya Andri Rifai, beserta kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.